Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan terus studi kita kristalisasi. Kali ini kita ambil tema makanan di luar perkemahan. Ini kasus daripada kelaparan di zaman Elisa di Samaria. Ketika itu Samaria dikepung oleh Ben-Hadad, Raja Aram. Ya, jadi memang berkali-kali ini Israel berperang dengan Raja Aram. Nah, Ben-Hadad ini ya, adanya di pasal 2 Raja-Raja pasal 6, panjang sekali ini sampai pasal 7. Tapi kita akan memfokuskan dulu aja kepada 4 orang kusta ya ceritanya ini ya. Karena kalau kita bahas ini dari sudut Elisa bisa dilihat, dari sudut Ben-Hadad sendiri, ya dari sudut Israel, rajanya dan sebagainya. Banyak ini. Ya ada ajudannya juga yang akhirnya mati di situ karena nggak percaya firman Tuhan. Kita fokus dulu aja kepada yang 4 orang kusta. Ceritanya begini. Ketika itu Israel dikepung, ya Samaria, ibu kota Israel ini, oleh Raja Aram Ben-Hadad, sehingga dikatakan di sini terjadi kelaparan hebat di Samaria. Dan sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak, 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal, artinya sangat mahal. Ya. Nah, kemudian ya cerita tentang perempuan ini yang makan anaknya nggak usah dulu, kita lewatin dulu ya. Kemudian si Raja Israel ini bilang, sungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi, kata Raja Israel. Kemudian dia mau memenggal kepalanya Elisa ya. Kemudian datang raja itu kepada Elisa. Nah, Elisa bernubuat. Ini bernubuatnya memang nabi-nabi perjanjian lama ini dalam kondisi yang artinya terbalik sekali kondisinya ya. Dinubuatkan begini. Dikatakan di sini, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ini harga sangat murah sekali. Yang tadi kelaparan itu sedemikian dahsyat sehingga harga menjadi luar biasa. Elisa bilang besok harga itu begitu jatuh yang sangat murah sehingga ajudan daripada Raja Israel bilang, seandainya pun sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Karena nubuatnya besok, ya. Jadi cuma 1 hari dari kelaparan dan harga meningkat luar biasa. Elisa bernubuat besok harga begitu jatuh murah, ya karena nggak ada kelaparan lagi. Nah, bagaimana ceritanya ini bisa begitu? Nah, jadi ada 4 orang kusta ini, ya ayat 3 pasal 7 itu. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Karena memang orang yang sakit kusta tidak boleh masuk dalam perkemahan. Karena sakit kusta itu suatu penyakit yang najis ya. Jadi orang kusta itu malah harus teriak-teriak najis ya. Waktu itu kan Yesus pernah menyembuhkan orang kusta, dia harus di luar ya. Dikucilkan, kira-kira begitulah ya, dikucilkan harus di luar dan dia harus berteriak najis. Nah, ngeri ini emang sakit kusta seperti ini ya. Di Israel ya, kalau Naaman yang kena kusta itu dia malah tetap punya jabatan. Gak apa-apa tapi untuk Israel, suku ini, bangsa ini, ini penyakit kusta itu mengeri ya. Ada seorang raja yang juga kena kusta itu, dia harus dikucilkan. Nah, jadi Tuhan buat mujizat. Jadi gini ya, ini dia kota Samarianya. Ini ada orang kustanya di pintu gerbang Samaria. Kemudian di sini ada perkemahan tentara Aram Ben-Hadad itu yang mengepung ya Samaria. Kemudian Tuhan buat mujizat. Ayat 6 ini, sebab Tuhan membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Di perkemahan orang Aram itu dia dengar kayak ada tentara, ada pasukan, ada kereta jalan, gerubek begitulah ya. Akhirnya mereka langsung bilang, wah ini orang Israel mengupah raja-raja orang Het, Raja Misraim melawan kita, menyerang kita. Akhirnya kaburlah semuanya ini tentara Ben-Hadad ini, Raja Aram.
dari perkemahan yang dia tadinya mau ngepung, dia kabur. Ditinggalin aja begitu. Perkemahan itu dengan ada di situ emas peraknya, ada makanannya, ada kambing domba unta, semuanya ditinggal. Kaburlah mereka ini, tentara Aram. Nah, orang Kusta ini dia berdiskusi lah, dia pikir, gimana ini kita? Kalau kita masuk ke dalam kota Samaria, di dalam itu ada kelaparan, kita akan mati juga, katanya. Kalau kita diam di sini, di pintu gerbang ini, di luar, sebagai orang yang dikucilkan di sini, ya kita mati juga di sini. Gak ada jalan lain, katanya. Kita datang aja ke tentara Aram itu, perkemahan tentara Aram. Ya kalau mereka biarkan kita hidup, ya kita hidup. Kalau mereka bunuh kita, ya sudahlah, mati. Karena memang udah ada pilihan cuma 3. Pilihan pertama dia tinggal di sini mati, masuk ke kota juga mati, tinggal 1 pilihannya. Ini logikanya 4 orang Kusta ini bagus. Akhirnya dia jalan ke perkemahan tentara Aram itu. Mereka begitu mereka masuk, mereka kosong, nggak ada orang sama sekali. Hanya ada suara-suara binatang itu. Ya, kambing domba, lembu semuanya. Mereka langsung. Kebetulan lagi lapar ini 4 orang, mereka makan lah semuanya, ngambil lagi emas perak apa semua disembunyikan sama mereka, masuk lagi, makan lagi mereka. Tapi ada seorang akhirnya yang bicara, seorang dari orang yang Kustanya itu bilang, tidak patut yang kita lakukan ini hari ini ialah kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam apabila kita menanti sampai terang pagi atau sampai besok. Maka hukuman akan menimpa kita, ya. Jadi malam itu juga, sore dan mengarah ke malam, mari kita pergi menghadap untuk memberitahu hal itu kepada ke raja, ke Samaria maksudnya. Langsung mereka lapor. Udah agak malam itu, udah malam malah sebenarnya. Ya, sekalipun masih malam ya, 12 itu malam ya. Raja bangun juga. Tadinya raja ini pun tidak percaya. Dia bilang, ini saya kasih tahu nih, itu orang Aram sengaja begitu supaya kita keluar nanti kita dihajar, katanya. Tapi walaupun bagaimana, udahlah kita lihat dulu, katanya. Dilihatlah, dikirimlah kuda ya, 5 ekor kuda untuk melihat yang masih tinggal dalam kota itu. Maka lihat, wah benar, katanya, memang kosong, tidak ada apa-apa. Akhirnya keluarlah penduduk kota ini, ayat 16. Keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, genap yang dibilang Elisa, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, sangat murah sekali. Dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bagi Tuhan membuat mujizat atau membalikan keadaan dalam 1 hari itu tidaklah, ya namanya Tuhan lah. Ini makanya ajudannya bisa aneh, bisa nggak percaya itu. Terus saya bisa bilang, kau akan nggak akan lihat kalau nggak percaya. Benar. Si ajudan ini diinjak-injak oleh rakyat yang menjarah itu di pintu gerbang itu, mati dia. Karena nggak percaya. Dia bilang, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masa sih bisa terjadi begini? Dari kelaparan berat dengan harga yang menjulang luar biasa, tiba-tiba besok jatuh harga itu. Nah, dia nggak percaya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, ya sudah, terselamatkanlah si kota Samaria ini. Mereka makan kenyang dan sebagainya lah ya. Karena mujizat yang dimana Tuhan pakai 4 orang kusta. Nah, ini kita mau fokus ceritanya. Saya ulangin dulu ya. Tuhan pakai 4 orang kusta untuk membuat kota yang sedang kelaparan karena dikepung menjadi selamat. Nah, kita fokus dulu ya itu ya. Sambil nanti kita fokus juga 4 orang kusta ini, bahwa mereka dikucilkan, mereka dibuang, nggak boleh masuk dalam perkemahan, mereka di luar perkemahan. Nah, itulah makanya saya bikin judul makanan di luar perkemahan. Tentara Aram itu tentu di luar perkemahan. Orang Kustanya ini pun di luar perkemahan, dia nggak boleh masuk ya. Nah, mari kita lihat bagaimana kita menerapkan perkara ini ya. Ini karena ini ada kebenaran yang sangat
mendalam sekali, ya. Kita pakai prinsip tetap penafsiran selalu ingat konteks, ya. Perjanjian lama itu secara umum itu adalah berbentuk nubuat. Kemudian cerita-ceritanya itu ya semuanya ya, yang bentuk prosa, puisi apa semuanya itu, atau berbentuk pengajaran apa semuanya itu nubuat. Nabi-nabi juga itu bernubuat itu. Nubuat itu artinya prediksi, berbicara ke depan. Kedua, perjanjian lama berupa bayangan. Ini kalau nubuat, ini penggenapannya nanti perjanjian baru. Kalau ini bayangan, ini nanti wujudnya itu Kristus. Sesuai Kolose 2 ayat 17. Kristus. Kemudian perjanjian lama juga bersifat lambang. Lambang itu simbol, itu artinya ada realitanya, ada makna di balik itu. Itulah realitanya. Dan itulah dia Kristus. I am the reality, ya, Kristus. Jadi ketika menafsirkan cerita di dalam perjanjian lama ini, kita harus ingat prinsip ini, konteks perjanjian. Ya. Ketika masuk ke dalam perjanjian baru, jangan dicomot, langsung dia harus melewati suatu prinsip yang namanya konteks. Itu konteks itu istilahnya dari istilah Latin, kon dengan textus. Kon itu artinya bersama. Textus itu artinya jalinan, rangkaian ya. Jadi kalau digabung itu pengertiannya konteks itu. Ini saya ngomong begini karena banyak orang ngomong konteks tapi ternyata tidak, dia melanggar itu ya. Ini jadi saya jelasin dulu lah sebentar ya, sebelum masih ada waktu kita cukup. Jadi konteks itu kon dengan textus, istilah Latin. Artinya kon ini bersama, textus ini artinya terjalin. Jadi konteks itu artinya terjalin bersama. Kalau ini diterapkan ke dalam literatur, itu artinya kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf itu ada pikiran yang terjalin antara kalimat demi kalimat. Terjalin dia bersama. Kalau literaturnya bagus. Kalau literaturnya konyol, kalimat di sini, paragraf di sini beda dengan pikiran di sini. Ini beda dengan, kan biasanya satu kalimat itu satu paragraf itu ada beberapa ide kan, ada beberapa pikiran. Nah kalimat ini dia ditarik, ada satu jalinan bersama atau jalinan pikiran bersama. Kalau istilah bahasa Inggris connection of thoughts, hubungan pikiran-pikiran, ya. Nah dalam perjanjian lama itu juga ada jalurnya, ada pikir, itu yang saya bilang nubuat, lambang, bayangan, itu terjalin itu dari mulai kejadian, khususnya ya perjanjian lama itu ya tentu Israel ini ya, dari mulai kalau mau dibilang kejadian 12 mulai Abraham, sebenarnya mulai dari kejadian 0 ya, kejadian 1 sampai kepada Maleakhi pasal 4 terakhir itu ada jalinan. Ada jalinan connection of thoughts di perjanjian, di kitab-kitab yang 36 kitab itu. Nggak ada seorang pun bisa bikin buku begitu. Ini emang Roh Kudus yang bikin kan. Dan ini berbentuk yang hanya bisa menafsirkan perjanjian lama yang Kristus. Makanya Paulus bilang hanya Kristus yang bisa buka itu. Karena penggenapan dari semua ini adalah Kristus. Nubuatnya adalah Kristus ya. Bayangannya, wujudnya adalah Kristus. Nah jadi pikiran daripada perjanjian lama ini, kaitan-kaitan ini, connection of thoughts ini, konteksnya perjanjian lama ini dengan konteks perjanjian baru itu beda. Itu makanya kalau orang ngomong nih perjanjian baru, hukum perpuluhan, hukum buah sulung masuk ke sini, itu bodohnya kelewatan kalau buat orang yang belajar teologi atau belajar Alkitab. Itu apalagi juga ada yang konteks itu apa? Dia cerita iblis katanya itu malaikat yang baik jatuh ke dalam karena pemberontakan itu, diambil Yesaya 14 dengan Yesaya 28. Itu juga bodoh kelewat bodoh buat orang yang ngaku teolog tapi bodoh banget itu. Karena itu konteksnya bukan bicara soal setan, itu sedang bicara soal Raja Babel atau dengan Raja Tirus ya. Nah ini makanya kenapa saya ngomong terus ini, karena orang ngomong konteks tapi dia sendiri melanggar dalam penafsirannya. Sekali lagi,
tidak boleh apapun dibawa dalam perjanjian lama ini tanpa melewati prinsip konteks, yaitu konteks perjanjian, terutama yang sering dilanggar ini. Ya, karena saya juga ngerti kenapa dia langgar, ya karena misalnya perpuluhan kan duit, buah sulung kan duit, padahal sebenarnya buah sulung kalau dalam konteks perjanjian baru itu orang. Aduh. Lagi yang mesti saya bilang ya. Oke lah, kita kesini aja, terserah lah. Yang ngerti-ngertilah. Saya yakin umat pilihan Tuhan ngerti yang saya omongin ini ya. Umat pilihan Tuhan ngerti. Tapi kalau hanya dipanggil aja, dunia kekristenan itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, yang nanti akan dimanifestasikan bersama dengan Kristus di akhir zaman itu, kerajaan 1000 tahun. Oke lah, kembali lagi ke sini. Prinsipnya ini cerita tentang kelaparan. Kelaparannya kelaparan jasmani tentunya, ya. Kalau kita masuk ke dalam konteks perjanjian baru, ya, makanan dalam perjanjian lama itu misalnya mana, kayak batu karang yang ngeluarin air, itu semuanya Kristus. Jadi makanan rohani kalau kita mau tafsirkan ke sini. Ya, ini nggak bicara makanan rohani, nggak bicara makanan jasmani. Cerita kalau dia masuk dalam konteks perjanjian baru, karena berkat dalam perjanjian baru itu Efesus 1:3, segala berkat rohani. Bukan Tuhan, sekali lagi, bukan Tuhan tidak peduli dengan makan minum kita, karena ada tertulis cari dulu kerajaan sorga, cari dulu sesuatu yang spiritual, nanti yang lain ditambahkan, makan minum pakaian apa semua itu. Nggak usah lah diomongin, sebenarnya nggak usah dibicarakan. Jadi orang kalau otaknya duit, itu begitu. Khotbah perjanjian baru konteksnya tapi ngomongnya duit. Akhirnya karena dia emang otaknya begitu. Ya. Udah dibilang dalam perjanjian baru soal makanan minuman, nggak usah lah, kerajaan surga bukan soal makan minum pakaian apa semua, kekayaan apa itu mana. Bukan yang jasmani lah, ya. Oke lah ya. Saya sedikit agak gede juga. Karena sudah saya lihat di dalam kekristenan tuh, aduh, ampun dah. Ya. Ngomongnya sangat lahiriah sekali. Suksesnya pun lahiriah, teologinya juga teologi lahiriah. Penafsirannya juga lahiriah, ya. Udah hampir semuanya. Oke lah. Jadi ada nggak kelaparan rohani dalam dunia kekristenan saat ini? Ada. Itu sudah dinubuatkan. Nah, ini karena penafsirannya ya. Cerita dalam ini, Elisa ini adalah kelaparan jasmani, masuk dia ke sini, kelaparan rohani. Mari kita lihat dulu di kitab Amos pasal 8 ayat 11. Ya, ini sudah dinubuatkan ini, ya. Nih, saya baca ya. Amos 8 ayat 13. Ketahuilah waktu itu tiba firman Tuhan Yahweh bahwa, ini saya pakai LT ya, bahwa aku akan mengirim kelaparan ke atas negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, tetapi kelaparan mendengarkan firman Yahweh. Jadi artinya kelaparan firman. Kapan ini digenapi nih? Kalau saya sangat 1000% yakin sudah, ya, dan terus sedang digenapi dalam dunia kekristenan. Dari mulai awalnya, kenapa kelaparan? Mari kita lihat dulu. Amos ini nubuat ketika 40 tahun sebelum Israel runtuh. Kerajaan utara ya. Ini firman untuk kerajaan utara. Untuk Samaria ini termasuk ya, nubuatnya itu. 40 tahun atau 50 tahun Amos itu sebelum Israel runtuh di tahun 722 sebelum Masehi, ya. Ini memang Israel dari mulai perpecahan itu zaman Salomo, pecahkan Rehabeam, Jerobeam. Jerobeam ini sudah memulai ibadah baru, aturan sendiri, maunya sendiri, ya. 2 anak lembu emas berhala sendiri, semuanya lah itu sendiri bikin. Nggak ada raja-raja Israel yang bagus itu, yang di utara itu, kerajaan. Dari situ mulailah ada seorang nabi tua. Di zaman Jerobeam pun sudah ada nabi tua, nabi yang tadinya harusnya membicarakan firman Tuhan yang segar, nubuat apa semua firman Tuhan itulah, mau menjadi makan rohani. Sekarang udah tua. Tua itu bisa bukan berarti usianya tua, tapi firmannya itu sudah nggak ada lagi, sudah nggak dipakai lagi dia lah. Sudah kelaparan firman sebenarnya di zaman Jerobeam, karena Jerobeam sudah menggeser firman Tuhan, melanggar firman Tuhan, bikin ibadah sendiri, langsung kelaparan lah, ya. Terus kelaparan sampai nanti akhirnya hancurlah kerajaan itu. Ya, 40 tahun sebelum itu si Amos ini bernubuat. Oke.
Kita analogikan dulu. Geser dulu sini ya. Bayangkan dulu saudaraku. Kejadian kerajaan utara itu. Dari mulai Jerobeam. Sampai kepada keruntuhannya. Ya. Oke, mundur ini kalau Salomo itu. Atau Daud itu 1000 tahun sebelum ini. Kira-kira ini 250 atau berapa tahun ini ya. Oke. Tarik dulu sini. Dalam dunia kekristenan. Gimana ini? Benar dia enggak? Dunia kekristenan sesuai dengan kitab Rasul 20. Ayat yang 28-30 itu saya sering bacakan. Ada serigala ganas yang akan menyerang para penatua. Para penatua itu episkopos, yang orang yang melihat dalam dimensi spiritual, dan juga yang orang yang tua, yang dewasa, yang bisa mengayomi. Itu diserang habis oleh serigala ganas. Apa akibatnya? Akibatnya para penatua ini jadi mengajarkan ajaran palsu. Itulah dia perpuluhan, buah sulung lah, yang macam-macam ada invisible church, visible church, ya. Wah, banyak itu. Saya singgung itu dalam seluruh. Ini videonya hampir 1000 ini video saya ini. Saudara kalau mau ya silakan aja. Saya mengupasnya semampu saya belak-belakan gitu. Ajaran palsu berkelimpahan dalam dunia kekristenan itu. Kenapa? Karena pelihatnya itu, bayanginlah, ini saya udah bilang nih, Berkhof ini. Dia ini teologi sistematik ini, dia ngajar di halaman 564, katanya gereja denominasi itu adalah visible church aspeknya. Padahal denominasi itu ribuan denominasi karena serangan serigala ganas. Bayangkanlah itu, dia nggak bisa melihat itu. Ya, si Berkhof itu ahli teologi yang luar biasa. Itu sini bukunya diterjemahkan dalam, ini sengaja saya taruh sini supaya saya ulang-ulang ini. Diterjemah dalam bahasa Indonesia udah diajarkan di seluruh teologi, hampir seluruh sekolah teologi di dunia ini. Ya, dia aliran reform, ya, Injilik kalau kita bilang begitu. Nggak lihat dia bahwa gereja yang adalah organisme pecah menjadi ribuan denominasi, ya. Karena serangan serigala ganas. Dia nggak lihat itu. Dia pikir, itu begini. Dia membenarkan. Oh ini, apa ini? Gereja punya 2 aspek katanya. Mulai dari Martin Luther ajaran itu. Aspek yang terlihat, visible, church. Dan aspek yang tidak terlihat, invisible. Sama-sama gereja katanya. Itu bayangkan. Itu diajarkan seluruh dunia. Saudara bisa bayangkan itu. Kelaparan, makanya gereja masuklah dalam masa kegelapan. Kalau dalam sejarah gereja itu mulailah ketika hierarki sudah bertumbuh, settle ya. Tadinya ini ada Ignatius, saya udah cerita ini sebentar ya. Dia ngajarin ajaran palsu. Nikolaus itu yang dibilang di ini ya, Nikolaus itu ajaran palsu itu diajarkan pertama Ignatius tahun 117 Masehi. Dia ngajarin begitu hierarki, dan akhirnya para penatua katanya beda dengan penilik, episkopos beda dengan presbyteros. Akhirnya episkopos ini bishop naik di atasnya. Dari bishop bertarung lagi per kota, naiklah bishop agung. Dari bishop tarik lagi kardinal. Kardinal paus. Itu abad ke-5, abad ke-6 itulah masuk siap gereja masuk ke dalam masa kegelapan 1000 tahun. Baru tahun 1517 itu Martin Luther. Itu Martin Luther juga nggak memulihkan gereja, enggak. Dia kan juga nggak ngerti gereja, dia cuma memulihkan 3 hal minimal. Dia yang ngomongnya sola scriptura, kembali kepada Alkitab, sola gratia, kasih karunia, sola fide, hanya iman. Nggak ngerti dia, itu ya makanya tulisannya itu, ya, yang dikutip sama Berkhof itu ya itu ajaran Luther. Nah, dalam kondisi begitu, sewajarnya gereja itu berada dalam kelaparan, bukan gereja. Dunia kekristenan mengalami kelaparan karena dipenuhi oleh ajaran palsu. Ya. Bileam ngajar itu dagang. Wah, kalau zaman Katolik itu surat penghapusan dosa itu didagangin. Kalau di dalam kekristenan terutama aliran karismatik itu umumnya suka dagang juga itu. Dahsyat itu. Dagangnya itu minyak uraman. Saya pernah lihat di TV, TBN, Trinity Broadcasting Network. Seorang yang terkenal ini kalau saya sebut ini, tapi udah bertobat orangnya, apa saya sebut aja nih. Benny Hinn. Dia jual di situ minyak urapan segini. $20 ya. Jemaatnya waktu itu 7.000. Ini karena udah bertobat ya. Ya udah saya sebut aja, bukan ngejelek-jelekin lagi ya.
Udah bertobat dia, ya nggak tahu lah bertobatnya gimana, Tuhan yang tahu ya kan. Dia jual 20.000, $20. Kalau satu segini 20, kalau dia jual tuh berapa ribu tuh udah jadi berapa tuh duitnya. Tuh harapan dijual, karunia dijual, firman dijual, buku dijual, apapun dijual. Sampai kalung-kalung lah, apa namanya tuh, ornamen apa namanya itu, yang ya apa itulah, dijualin semua. Itulah bagaimana firman segar lagi di situ dalam kekristenan itu, ya. Nah, Amos 8:11, saya 1000% yakin sudah terjadi, bahkan sejak sebelum zaman kegelapan itu sudah mulai tuh. Tak ada firman lagi yang segar terus, tapi Tuhan punya umat pilihannya di tiap zaman. Inilah Tuhan miliki itu, orang-orang yang di luar perkemahan. Itu maksud saya. Para pemenang itu orang-orang sederhana, tapi dia tidak ambil bagian dalam kegelapan dunia kekristenan. Ya, kayak Yesus itu ketok pintu gereja Laodikia. Gereja ini merasa bangga nih. Ya. Gereja akhir zaman ini, oh aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa, aku memperkayakan diri. Yesus bilang, engkau buta, malang, telanjang. Ini gereja akhir zaman ini Laodikia. Sok dia bilang saya ini kaya. Mungkin gedungnya besar. Itu yang disebut Laodikia itu pasti kekayaan jasmani. Ya toh? Kaya dia, mungkin dia pengikutnya banyak ya, udah mungkin jutaan kali di seluruh dunia ini. Aliran mainstream ya. Kami kaya, kami teologinya hebat, kami ini. Yesus bilang engkau buta, telanjang, miskin. Nah, apa lagi itu? Melarat. Ya, ngeri ya. Itulah ya. Makanya di kitab Ibrani dibilang ya. Ibrani 13 itu. Ya, ini Ibrani 13 dulu ya. Ini ayat yang ke-13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya. Kenapa? Kepada Yesus itu di luar perkemahan, karena Yesus adanya di luar perkemahan, tidak ada di dalam dia. Gereja Laodikia itu ada yang Yesus ketok pintu, katanya ketok pintu semua hati semua orang. Itulah kembali lagi ayatnya, nggak ngelihat konteks. Yesus itu sudah ngetok pintu gereja, bukan pintu semua orang. Kadang-kadang penginjil itu suka kutip, dijanjikan lagi Yesus ketuk pintu semua orang, bukalah. Nggak semua orang diketuk sama Yesus pintunya, pintu hatinya enggak. Yesus sedang mengetuk pintu umatnya itu, gereja yang udah jatuh itu, Laodikia itu, ya. Yang menganggap juga aku kaya, aku ketok, siapa yang mau buka pintu, fellowship dengan aku, keluar sini. Karena itu ada di luar nih, karena itu marilah kita pergi, ini perintah. Marilah. Perintah ini. Ibrani 13. Marilah kita pergi kepadanya di mana? Di luar perkemahan dan menanggung kehinaan. Sebagai orang yang dikucilkan, Yesus itu dikucilkan oleh Yudaisme. Rasul Yohanes juga dikucilkan oleh gereja yang sudah jatuh, gereja itu, ya. Ini waktu saya tinggal sedikit lagi. Banyak ini yang cerita. Kita lihat dulu Timotius, nubuat Timotius ya. Dibuat Amos yang pasal 8 tadi dengan 11 yang ada terjadi kelaparan dalam kekristenan itu yang saya terapkan di sini. Dengan yang 2 Timotius 3 sama. Ini juga banyak orang pikir ini ayat-ayat ini untuk judulnya kan keadaan zaman akhir. Banyak kan orang pikir itu zaman orang-orang dunia secara umum. Bukan, ini dunia kekristenan. Coba lihat ayatnya, kalimatnya. Memang pasal 3 itu pembukanya, karena manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, sebagainya. Kita pikir manusia secara umum kan? Ya memang benar. Tapi ayatnya makin terus kita baca. Nah, itu perhatikan nih. Ayat 4, pengkhianat, ceroboh, pengah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim. Ayat 5, lihat ini. Sambil mengenakan, ini saya pakai ya. Sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan, ini ibadah ini, ya. Tetapi memungkiri kuasanya, kalau yang terjemahan ini ibadah, ya. Kemudian, di antara mereka ada yang menyelinap masuk ke dalam rumah-rumah, memikat wanita bodoh yang syarat yang timbul karena dikuasai ini dan ayat 7, selalu belajar tetapi tidak pernah sanggup untuk sampai pada pengenalan penuh akan kebenaran. Ini siapa nih? Tentu orang Kristen yang dimaksud ini. Selalu mau belajar, dengar firman Tuhan, amin, amin, tapi tidak pernah
sampai kepada pengenalan penuh akan kebenaran. Kemudian ayat 8, sama seperti Yanes dan Yambres ini zaman Musa ini. Itu berarti ini orang dalam umat Tuhan ini. Ya, menentang Musa. Ya, masa orang dunia nentang Musa, bangsa lain nentang Musa? Ya enggak. Ini orang yang dibicarakan di pasal-pasal di ayat-ayat ini dunia kekristenan. Ini ayat terakhir, surat terakhir sebelum Paulus mati dipenggal ini. Dia kasih nasihat kepada Timotius akan terjadi ini. Ya. Demikian pula mereka ini menentang kebenaran. Siapa yang menentang kebenaran? Umat di luar Kristen itu? Enggak. Yang di dalam itu. Ya. Orang yang di dalam perkemahan ini yang bangga dengan teologinya, bangga dengan kekayaannya, bangga dengan apanya, keterkenalannya, bangga dengan pengikutnya barangkali. Ini suka nentang kebenaran ini. Ada orang sederhana nyampaikan orang pilihan Tuhan sampai kebenaran. Oh, dia bilang, kamu siapa? Gitu kan? Ada orang kekristenan, kalau dibilang pendeta besar itu pasti kaya. Besar dia jemaatnya, besar gedungnya, besar begitu. Barangkali badannya pun besar. Ya. Kemudian ini, sebagai orang-orang yang telah dirusak pikirannya yang tidak tahan uji berkenaan dengan iman. Iman ini, jadi ini 2 Timotius 3 ini keadaan akhir zaman akhir ini judulnya dicoret aja. Saya punya Alkitab yang judulnya dicoret karena dia terjemahan ini yang judulnya ini enggak dari Tuhan ini judulnya dipikir oleh para penterjemah. Kalau saya judul ya, keadaan dunia kekristenan. Zaman ini boleh aja tambah. Karena pokoknya saya bikin keadaan dunia kekristenan. Nubuatnya ini. Pasal 3 itu akan terjadi kebobrokan, cinta uang. Hamba Tuhan namanya tapi cinta uang. Ketahuan kok gaya hidupnya hedon itu apa udah ketahuan ya. Enggak usah ngomong lagi ya. Tapi nanti penghakiman datang. Ya. Penghakiman akan datang, Tuhan akan nyatakan yang benar. Tuhan akan angkat Kristus yang adalah artinya umat pilihan Tuhan tuh yang di luar perkemahan ini, yang makan dengan nikmat makanan di luar firman Tuhan tuh, yang menyenangkan tuh yang di luar itu, jangan yang di dalam dunia kekristenan. Oh itu mah makanan yang itu aja. Orang bisa khotbah hari ini 20 tahun yang lalu 20 tahun kemudian itu juga yang dikhotbahin. Udah basi ya. Makanan di luar perkemahan itulah yang berlimpah. Saya menikmati selama tahun 2000 ya, saya berhenti itu, saya resmi keluar dari dunia kekristenan tuh itu 2000 ya, jadi 22 tahun lah. Saya di luar itu, di luar perkemahan, belajar Alkitab ya. Tentu ada di seluruh dunia ini banyak umat pilihan Tuhan yang di luar perkemahan. Oh, firman-Nya segar, pewahyuannya segar. Kayak menikmati itu ya. Kalau saudara umat pilihan Tuhan pasti saudara keluar ya. Tapi kalau bukan umat pilihan Tuhan hanya dipanggil saja, ya saudara akan menikmati uang, jabatan, popularitas atau apa saja dalam dunia kekristenan yang saya bilangnya semu ya. Kayak gereja Laodikia tuh mengaku aku kaya, aku memperkayakan diri, padahal enggak. Ini saya enggak jelek-jelek